Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara, sebelum kita akan memulai firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur kalau kami tetap memiliki kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh merenungkan firman Tuhan ini. Kami tahu Tuhan semuanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kami menjalani kehidupan kami. Oleh sebab itu sebelum firman-Mu diberitakan, kami minta Tuhan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Jadikan kami sebagai pendengar dan pelaku firman-Mu yang boleh memberkati hidup kami pribadi maupun memberkati orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara, saat ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberikan judul Adakah Iman di Bumi? Ada seorang manusia dewasa tentunya ya yang akan mendaki ke sebuah gunung, saudara. Nah, waktu dia melakukan pendakian, sebelum dia melakukan pendakian, pasti dia akan menyiapkan setiap perlengkapan secara lengkap. Kenapa saudara? Karena saat dia mendaki gunung itu ada banyak bahaya, ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Ya, Bapak Ibu saudara dimanapun berada, saya pernah waktu masa muda saya pernah mengalami seperti ini. Nah, sampai di tujuan di puncak gunung itu ada satu perasaan kebebasan. Ya, yang pertama kita merasa bebas gitu ya, lepas dari setiap perjalanan yang cukup melelahkan itu. Kemudian ada perasaan kebahagiaan dan akhirnya ada kepuasan yang kita alami. Ya, sampai di puncak gunung kita melihat pemandangan yang begitu dahsyatnya, yang begitu indahnya. Kemudian kita akan keluarkan kamera kita akan teriak dan pokoknya kemenangan terjadi, saudara. Nah, di tengah-tengah masa-masa yang dialami seorang pendaki gunung ini, dia menghadapi tantangan dan rintangan. Nah, di situ dibutuhkan satu daya tahan kepribadian yang kuat, saudara. Nah, kemudian kita akan memulai pembahasan kita dari renungan tadi ya, ilustrasi tadi, itu seumpama kita di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, kondisi yang dialami manusia itu ada dua yang saya akan bahas, saudara. Yang pertama, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Kalau kita boleh melihat, menyaksikan firman Tuhan ini, itu judulnya Tuhan adalah Gembala yang baik gitu ya. Nah, saya mencoba merenungkan saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu pengharapan sebagai seorang Kristen sejati di hadapan Tuhan. Tapi yang saya mulai renungkan adalah ayat yang keempat. Ya. Di situ dikatakan dalam lembah kekelaman. Seakan-akan Tuhan itu memberikan kesempatan kekelaman itu melanda kehidupan seorang manusia Kristen. Gitu ya. Nah, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Saya coba mengulas lebih dalam, saudara ya. Di pikiran saya terbesit gitu ya, bahwa apa sih tujuan Tuhan itu membiarkan kita masuk dalam lembah kekelaman? Nah, pasti ada tujuan spesial yang Tuhan ingin lakukan buat kehidupan kita. Nah, dari sini saya akan coba bahas manusia itu punya 3 K, saudara. Yang pertama itu kesombongan. Lalu yang kedua, K keegoisan, dan yang ketiga K keserakahan. Nah, kesombongan, keegoisan, keserakahan yang ada di hidup manusia itulah yang menimbulkan lembah kekelaman. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita karena ada tujuan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengkikis setiap kesombongan kita, keegoisan kita, dan keserakahan kita. Itu poin yang pertama. Kenapa seorang anak Tuhan menghadapi lembah kekelaman?
Lalu bagian yang kedua, saudara, ada satu ayat yang sangat merema buat kehidupan saya gitu ya. Markus pasal 4 ayat ke-35 sampai 41 ya. Karena untuk menyingkat waktu nanti Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca di rumah. Kisahnya tentang angin ribut diredakan. Nah, saya coba kilas balik sedikit gitu ya, cerita storytelling tentang kisah ini. Murid-murid Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus itu naik ke sebuah perahu. Ya, mereka akan menuju ke seberang, tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka angin ribut itu melanda perahu mereka. Ya, saya bisa membayangkan saudara kalau kita ada di tengah-tengah perahu itu ya, goncangan angin yang begitu keras, badai yang begitu keras membuat gelombang itu semakin besar. Nah mungkin kalau kita buat drama gitu saudara ya, di perahu itu semua murid-muridnya mengalami ketakutan. Ya, mungkin Petrus yang kadangkala dia sebagai seorang yang kolerik tinggi gitu saudara ya, dia ambil namanya ember yang ada di situ atau bentuk apapun juga, dia berusaha membuang air yang masuk ke dalam perahu itu. Murid-murid yang lain pun mungkin sama saudara ya, berusaha mulai panik mereka melihat gelombang yang cukup besar dan perahu itu akan tergoncang, mungkin akan tenggelam gitu saudara. Nah ternyata di antara mereka akhirnya menyadari saudara bahwa ada Yesus di dalam kapal tersebut. Nah apa yang dilakukan Yesus? Dia tertidur saudara. Kita nggak tahu tujuan Yesus tertidur pura-pura tidur atau dia tidur benar-benar gitu saudara ya. Tetapi saya percaya ada tujuan Yesus untuk membentuk karakter murid-muridnya. Nah waktu murid-muridnya membangunkan Yesus, Yesus cuma ngomong begini saudara ya, pakai bahasa saya sendiri. Kenapa sih engkau takut dengan kebinasaan? Nah murid-muridnya mulai berdiam sejenak gitu saudara ya. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu. Lalu yang dilakukan Tuhan sepele saudara. Dia enggak ikutan buang air gitu ya. Dia enggak panik tetapi dia dengan tenangnya berkata, hai danau teduhlah. Dan apa yang terjadi saudara? Danau itu tenang kembali dan murid-muridnya melihat siapakah gerangan orang ini. Nah, dari dua kejadian ini saudara ada kesamaan. Dari dua peristiwa ini ada dua kesamaannya. Di akhir ending dari setiap permasalahan manusia gitu ya, kekelaman, lembah kekelaman dan badai yang ribut yang diredakan Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus itu bergerak. Dan yang saya kagum apa? Dia menyatakan bahwa dia adalah gembala agung yang sejati. Oke, nah sampai di sini saudara, dari kisah di atas jelas bahwa Tuhan ingin kita membangun hubungan dengan Dia yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, kadangkala manusia kita, saudara, waktu kita menghadapi pergumulan dan masalah yang muncul seperti murid-muridnya, ketakutan, kecewa, takut mati, ada sesuatu perasaan yang menekan dalam hidup kita dan kita lupa ada Tuhan Yesus di kehidupan kita. Nah, hidup kita itu akan makin tergoncang, saudara. Nah, goncangannya itu akan semakin hebat di dalam kehidupan kita. Disitulah Tuhan akan menyatakan rencana Tuhan yang indah. Oke, nah belajar dari pertarungan kita di dalam kehidupan kita, kita memiliki satu pertarungan, namanya pertarungan iman di hadapan Tuhan. Gelombang kehidupan kita, gelanggang kehidupan kita itu adalah pergumulan yang kita hadapi. Jangan punya mentalitas Tuhan, jauhkan saya dari pergumulan. Itu gak akan pernah terjadi saudara. Makin kita berusia lanjut, makin kita berumur, makin kita menghadapi kehidupan kita, tantangan kita itu akan semakin berat. Nah, saat kita berserah kepada Tuhan gitu ya, masalah tetap ada saudara. Bukan berarti masalahnya bebas, gak ada masalah gitu ya. Dan masalah itu akan terus kita hadapi, tetapi
hati yang Tuhan taruhkan di hidup kita, kita itu akan alami ketenangan dalam menghadapi masalah. Dan semuanya finishing well-nya adalah Tuhan selesaikan masalah itu tepat pada waktunya. Masalah itu hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu untuk menunjukkan kedahsyatan yang Tuhan lakukan. Dasarnya adalah adakah iman itu dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang saya akan kupas di sini adalah 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, katanya, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab, katanya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengalami ini, saudara. Dia tidak tawar hati walaupun lahiriah tubuh dia, persoalan dia itu semakin membuat kemerosotan di dalam dirinya sebagai seorang manusia. Dia melihat manusia batiniah dia itu diperbaharui. Jadi saat ada tantangan besar yang dihadapi Paulus, dia merasakan imannya bertumbuh dan batiniah dianya bertumbuh juga, saudara. Dan dia ngomong, ya, yang saya salut dengan Paulus, penderitaan itu ringan gitu, saudara. Kalau kita kan ngomong penderitaan itu terlalu berat gitu ya. Kadangkala kita ngomong, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah dalam kehidupan saya dan tidak pernah berhenti. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita apa, saudara? Jangan tawar hati, supaya apa? Manusia lahiriah kita walaupun merosot dengan beban persoalan hidup kita, tetapi batiniah kita diperbarui oleh Tuhan. Dan kita boleh mengatakan dengan iman kita, penderitaannya ringan kok Tuhan, karena Engkau bersama dengan aku, gitu ya. Nah, itu firman Tuhannya. Nah, sebagai kata-kata penutup saya gitu, saudara, banyak orang Kristen itu hadapi kegagalan dalam pergumulan. Persoalan hidup yang menghimpit itu menjauhkan kita dari kuasa Tuhan. Dan akhirnya titik akhir kehidupan kita, iman kita dihancurkan oleh pergumulan yang kita hadapi. Nah, kenapa seorang Kristen yang mungkin sudah melayani, sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, sudah sungguh dekat dengan Tuhan, mengalami seperti ini, saudara? Masalahnya yang pertama adalah tidak ada konsistensi dalam dirinya. Nah, kenapa enggak ada konsistensi dalam dirinya? Karena dia tidak ada prioritas intimate with God. Nah, enggak ada prioritas melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kebayang, saudara, kalau kita punya berbagai masalah, kita nggak punya konsistensi dalam hidup kita, masalah itu akan menghimpit kita akan mengalami kering. Kemudian kita pada titik terakhirnya menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, masalah yang dihadapi adalah fokus pada kepuasan hati. Akhirnya masuk dan hancur dalam lembah kekelaman. Tidak ada lagi mengingat bahwa ada gada dan tongkat Tuhan yang menolong kita. Nah, belum lagi persoalan yang kita hadapi, saudara, di masa pandemik ini. Kalau kita perhatikan sekarang ini semakin banyak hal yang terjadi luar biasa, ya. Ada perang, ada perselisihan antar negara, ada bencana-bencana alam, kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, lalu COVID ini semakin menyebar, bahkan membuat propaganda gitu, saudara, yang salah satu disinyalir adalah Indonesia gitu, saudara, oleh negara-negara asing bahwa Indonesia adalah masalah terbesar juga, dan Malaysia gitu, saudara. Nah, jadi persoalan yang kita hadapi saat ini bukannya tambah gampang, saudara, tetapi tambah menghadapi sesuatu yang sangat besar. Secara manusia mungkin kita takut, saudara.
Waktu PSBB yang lalu, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan orang-orang WFH, saudara ya. Tapi karena saya bagian sarpa di sebuah sekolah, saya harus ke sekolah membereskan new normal. Saya harus beres setiap hari, saya harus cat-cat semua tempat gitu ya. Saya sedih sekali waktu saya naik motor atau naik mobil gitu ya, di Jalan Riau itu yang biasa padat, tempat untuk hotel-hotel, tempat untuk kuliner, semuanya seperti kota mati, saudara. Saya merasa tercekam melihat kondisi seperti itu gitu saudara ya. Karena bertahun-tahun saya selalu lihat ramai sekali Riau ini. Penuh sesak, kemacetan terjadi di situ. Tapi di saat pandemik terjadi, Tuhan izinkan semuanya terjadi saudara. Nah, dari semua konflik yang kita hadapi, pergumulan yang akan kita hadapi makin ke depan, saya mau ngomong satu kata-kata ya, saya diberkati oleh ayat ini, kata-kata ini, never give up. Praying until he give the answer. Artinya jangan pernah patah semangat untuk berdoa saudara, sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, yang jadi titik permasalahan lagi, kadangkala kita orang Kristen kecewa dengan Tuhan gitu. Kenapa? Karena doanya salah. Jadi dia mendikte Tuhan supaya menjawab doa-doanya. Seharusnya bukan mendikte Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kita hanya cerita saudara dalam doa kita, kejadian-kejadian yang kita alami, kembalikan kepada Tuhan, jawaban Tuhan apa. Dan disitulah ada iman yang bertumbuh. Nah, saat kita melangkah bersama Tuhan, pergumulan itu akan tetap ada saudara. Tetapi Tuhan beri ketenangan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Ada damai di saat badai datang. Yang pertama ya, ada sukacita di saat duka cita menghimpit kehidupan kita. Kita itu hanya melihat kemuliaan Tuhan. Jangan beri titik pada pergumulan hidup kita. Ya, artinya titik sampai di sini enggak. Tuhan itu masih meneruskan segala titik-titik dalam kehidupan kita, dan akhirnya titik-titik itu akan disambungkan oleh Tuhan menjadi satu lukisan kehidupan yang mendatangkan miracle dalam kehidupan kita. Nah, disitulah akan kita lihat saudara, titik-titik yang Tuhan bikin gitu ya saudara ya, setiap orang berbeda, bentuk variasinya, seninya seperti apa, tetapi akan memunculkan kehidupan iman di bumi ini. Seperti yang saya nyatakan tadi, adakah iman di bumi? Harusnya jawabannya sangat ada, saudara. Itu terjadi di setiap pribadi kita. Dengan hubungan dengan Tuhan, intimate with God, Dia akan angkat beban kita. Saat masalah hadir, Dia akan berikan satu demi satu jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Terakhir saya boleh katakan, pakai kacamata kuda. Artinya apa saudara? Melihat satu arah kepada Tuhan saja. Tidak lihat kanan kiri kita, muka belakang kita, tetapi kita hanya tertuju dengan Tuhan. Nah, disitulah iman di bumi itu akan terjadi. Di akhir zaman ini Tuhan bertanya, adakah iman di bumi? Seharusnya jawabannya ada. Amin. Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketakutan, kekecewaan, kebimbangan, keraguan, emosi karena tekanan-tekanan ekonomi yang menuntut kami untuk berpikir keras dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk kami melangkah. Mata pencarian kami mungkin diambil Tuhan. Mungkin kami gak punya job apapun juga. Penjualan-penjualan kami berhenti dengan kondisi yang ada. Sementara anak istri kami, keluarga kami membutuhkan biaya yang terus membengkak Tuhan. Baik dalam dunia pendidikan anak-anak kami yang membutuhkan tambahan-tambahan biaya yang cukup besar Tuhan. Belum lagi tambahan uang sekolah, bahkan masuk sekolah perguruan tinggi, masuk sekolah yang lebih tinggi lagi dengan biaya yang sungguh-sungguh tidak terjangkau oleh pikiran kami. Belum lagi masalah ekonomi dalam keluarga kami, kesakitan, konflik antar suami istri, konflik dengan anak-anak mereka Bapak. Pengharapan yang mungkin gak ada lagi. Tapi satu hal Bapak, keegoisan manusia, kesombongan manusia, keserakahan manusia itu membawa bencana yang cukup besar dalam kehidupan kami.
Kami mau Tuhan, mulai pada siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini khususnya Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau kembali, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, intimate with God. Dan kami mau never give up Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami terus melanjutkan Tuhan dengan doa-doa kami. Sampai Tuhan menjawab doa-doa kami sesuai dengan isi hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman ini. Jadikan firman ini menjadi satu rema, satu titik balik kami Tuhan, untuk kami kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada pikiran Tuhan yang boleh melampaui segala akal pikiran kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Hadirlah di tengah-tengah hidup mereka Bapa, dan ketuk mata hati mereka untuk Engkau masuk kembali dalam hidup mereka. Kami bersyukur, kami serahkan seluruh ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan bagi kemuliaan Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.